Ini adalah koloni semut yang tidak menggigit. Pada musim pancaroba atau hujan dan panas, apabila banyak musim panas, dia akan turun ke dataran yang rendah. Dan semut ini terdiri dari 4 bagian. Ada yang mengangkut sarang, dan ada yang untuk petelur, dan ada yang untuk pejantan, dan untuk pengamanan pada rumahnya. Mereka bermigrasi ke dataran yang rendah, lembab, sesuai dengan suhu dirinya. Dia akan pergi ke dataran rendah. Pada musim hujan, kita telusuri asalnya dia pindah tempatnya. Ini dari atas pohon. Ini kan sudah musim banyak musim panas. Mereka akan turun dan mencari yang lebih lembab. Ini yang kepalanya putih, inilah membawa sarang ya teman-teman. Nah, yang selainnya itu untuk menyusun sarangnya. Ini yang bagian mengangkut sarang dan yang menyusunnya itu beda. Dia akan turun ke dataran rendah mencari tempat yang lembab. Sering berubah-ubahnya cuaca, mereka pun berpindah-pindah dari ke tempat rendah ke tempat yang tinggi, dan dari tempat yang tinggi pindah ke tempat yang rendah untuk menyesuaikan kelembapan tempat tinggalnya. Semut ini tidak menggigit, dan sarang yang dibawanya itu mengandung racun untuk mengamankan lokasi sarangnya supaya tidak didatangi semut sejenisnya yang memakan telurnya atau bebinya. Mengandung racun untuk mengamankan tempat huniannya. Dia bersarang sekitar tidak jauh dari air ya, karena yang membutuhkan kelembapan. Akan berpindah ke yang lembab. Akan dia mendekati air sungai atau parit, pindah ke yang lembab, ke tumpukan sampah ataupun ke akar-akar, nyelusup ke sampah-sampah ya teman-teman. Apabila musim penghujan, dia akan naik kembali ke rumah lamanya seperti ini. Ini yang aku ceritakan, sarangnya yang diangkut itu mengandung racun untuk pengamanan sekitar rumahnya ya teman-teman. Seperti ini. Dia membuat sarangnya serapi mungkin untuk keluarganya ya teman-teman. Dia akan naik pada musim panas, dia akan naik pada musim hujan, dia akan naik ke atas pohon kelapa ya, itu teman-teman ya. Itu di musim penghujan.
Nanti kalau di musim kemarau ataupun suhu panas, dia akan turun. Mencari kelembapan. Ini adalah koloni pengangkut sarang. Nah, ini bukan telur ya teman-teman, tapi sarang. Telurnya berwarna putih dan agak memanjang. Oke teman-teman, semoga cerita tentang semut ini bisa menginspirasi kita bahwa gotong royong itu lebih penting daripada kepentingan pribadi. Contohlah seperti akrabnya semut bekerja dan koloni-koloninya yang mengkoordinir para rombongan ini. Dukung channel Bapak Madi dengan cara like, komen, dan subscribe. Ini yang mengawasi mengawal perjalanan ya teman-teman. Dia tidak akan berjalan, dia akan bergerak mengawasi perjalanan. Ini kan tidak berjalan. Nah, ini itu untuk mengatur lalu lintasnya supaya teman-temannya tidak berbelok kemana-mana. Ini kan berdiam diri ya teman-teman. Nah, mengawal rombongan supaya aman, tidak diganggu pemangsa yang lainnya. Nah, ini kan dia tidak bergerak, ini hanya mengawasi perjalanan aja. Banyak pengawalnya, dia bentuknya agak besar, panjang, beda dengan yang berjalan berombongan. Aku rasa kalau tidak dikawal seperti ini, ada yang berbelok kemana-mana. Jadi dia mendinding perjalanan itu, di dinding ini berjarak berdekatan, mengawal perjalanan rombongan. Nah, supaya tidak salah arah. Begitulah contohnya. Ini pengawal semua ini ya teman-teman. Saya paham sekali tentang semut ini, sampai dari atas kelapa ya teman-teman. Itu jumlahnya ratusan ribu.